Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pertemuan 9 mengenai demokrasi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Indriani, NIM 12201311 sebagai moderator. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Aprilianti, NIM 12201278, Indri Eka Dewi, NIM 12201174, Devi Wulandari, NIM 12200861, Niken Angelina, NIM 12201388, Zikri Nurobani, NIM 12201288, Muhammad Raihan Amarullah, NIM 12201420, Randy Priyadi Suhendi, NIM 12201524. Materi pertama akan dibawakan oleh Indri Eka Dewi. Perkenalkan, nama saya Indri Eka Dewi dengan NIM 12-2011-74. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dan urgensi demokrasi yang berasal dari Pancasila. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi dalam pemahaman umum adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Selanjutnya, dalam The Advanced Learner Dictionary of Current English, menurut Harvey DKK 1988, konsep demokrasi yaitu kehidupan negara atau masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pemerintahannya. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan yang menghormati hak-hak setiap kelompok serta warga negara yang saling memberikan perlakuan yang sama. Sedangkan, demokrasi menurut Abraham Lincoln ialah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kemudian terdapat 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang dikemukakan oleh Sanusi 2006, yakni yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rules of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang 10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Selain itu, pilar penyangga ini menjadi ciri khas kehidupan bernegara sebagai pemerintahan demokrasi. Nama saya Devi Wulandari, saya akan melanjutkan presentasi dari Indri. Perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggara negara dan penyelenggaraan pemerintah menurut konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang 1945 dan implementasinya wajib sesuai dengan Undang-Undang 1945. Nilai musyawarah untuk mufakat pada sila keempat. Hal ini mengindikasikan bahwa hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan aturan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari hubungan bersosialisasi. Dalam proses berinteraksi biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Selain itu, terdapat makna dalam hikmah kebijaksanaan, di mana cara rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa dan membebaskan diri dari pemikiran yang negatif. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber historis, sebagaimana telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berakar dalam pergaulan hidup masyarakat. Karena itu tidak bisa dihilangkan selamanya.
Menurutnya, demokrasi dapat ditekan karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah persidangan yang pahit, demokrasi akan kembali dengan keyakinan. Terdapat 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, yaitu 1. Tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. 2. Ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai ciptaan Tuhan. 3. Konsep sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin gerakan nasional mengenai prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang membelanya dan menjadi tujuannya. Berdasarkan ketiga tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia tetap mempertahankan jati diri bangsa Indonesia yang bersumber dari dasar negara, yakni Pancasila, yang terdapat dalam sila pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya sila keempat, yaitu nilai permusyawaratan, dan yang ketiga adalah mengadopsi nilai-nilai yang bersumber pada paham sosialis barat. Perkenalkan, nama saya Aprilianti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, sumber sosiologis. Demokrasi sosial merupakan keadaan di mana masyarakat mendapat perlakuan yang sama dan hormat terhadap setiap orang. Pandangan ini berbeda dengan konsep demokrasi sosial atau demokrasi rakyat dari Karl Marx dalam Koalisin tahun 2013 halaman 30. Pada demokrasi sosial ala Marx, memang tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, namun memunculkan kelas baru yaitu penguasa dan rakyat. Sumber politik. Kebebasan dalam penyampaian pendapat inilah yang sering dilakukan dalam negara yang menganut demokrasi. Sebagai contoh, yaitu adanya pemilu yang luber dan jurdil. Karena pemilu memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memilih. Pemerintah yang bertanggung jawab dalam negara demokrasi dapat mengambil keputusan atau kebijakan bersama. Karena sistem peradilan merupakan salah satu hasil yang dapat dilihat dalam pemerintahan yang demokrasi. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan harus dapat tajam tanpa memandang bulu bagi siapapun yang salah. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi desa merupakan demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum negara Indonesia berdiri. Bahkan pada masa kerajaan, pola demokrasi desa yang dilambang oleh musyawarah dalam pencapaian keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaan keputusannya tersebut. Diperkirakan dasarnya adalah sistem sosial ekonomi di masyarakat desa, dan inilah yang dianggap sebagai dasar pembangunan. Demokrasi desa salah satu wujud demokrasi yang sederhana di Indonesia. Sebagai masyarakat desa, berpartisipasi dalam melaksanakan demokrasi dapat dilakukan dengan cara aktif, berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi. Di antaranya ikut serta dalam pemilu, gotong royong, dan melaksanakan ketertiban masyarakat desa yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan antar sesama masyarakat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Amarullah. Saya akan menjelaskan tentang sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akal teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan. Setiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak dan kebebasannya, disertai dengan tanggung jawabnya. Dengan ini, manusia juga didorong untuk menjalin kerjasama dan persaudaraan dalam mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Selanjutnya, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting terdapat di kota Athena atau Yunani. Kemudian di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Model ini mengalami kemunduran, kebangkit, dan lenyap. Setidaknya sejak pertengahan 1300 Masehi dikarenakan kemunduran ekonomi, korupsi, dan peperangan, pemerintah demokratis di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter.
Pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit pada masa Renaissance sekitar abad 14-17 Masehi setelah memperoleh stimulus baru, diantaranya dari peradaban Islam. Tonggak penting dari era ini adalah gerakan reformasi Protestan sejak 1517 hingga Westphalia pada 1648 yang meletakkan prinsip koeksistensi dalam hubungan agama dan negara, yang membuka jalan kebangkitan negara-negara dan bangsa dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis. Sumber inspirasi dari Anasir Demokrasi Desa, ajaran Islam, dan Sisio-Demokrasi Barat memberikan landasan persatuan dari keragaman, segala keragaman ideologi politik yang dikembangkan yang bercorak keagamaan maupun sekuler, semuanya memiliki titik temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialistik atau kekeluargaan dan secara umum menolak individualisme. Nama saya Zikri Nurobani dengan NIM 12201-288. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama adalah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Yang kedua, konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 kembali ke UUD 1945 dan akhirnya berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Menurut Asidiki pada tahun 2008, ihwal postur demokrasi ini dapat diamati dan dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI tahun 1945, yakni MPR, DPR, dan DPD. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi itu sendiri, perlu membandingkan UUD 1945 dan perubahan yang berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat sering disebut dengan MPR. MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara Indonesia. Ketentuan mengenai MPR dalam naskah asli UUD 1945 terdiri dari 2 pasal. Kedua pasal tersebut adalah pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Perubahan-perubahan diantaranya yaitu 1. Sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem horizontal fundamental dengan prinsip check and balances saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga negara. 2. Perubahan ketentuan MPR pada UUD 1945 pasal 2 ayat 1 mengenai susunan keanggotaan MPR. 3. Pada pasal 3 tanpa ayat kemudian bertambah menjadi 3 dengan ayat diantaranya pasal 3 ayat 2 mengenai melantik presiden dan wakil presiden dan pasal 3 ayat 3 mengenai MPR berwenang memberhentikan presiden dan wakil presiden menurut UUD. Tugas dan wewenang MPR. 1. Mengubah dan menetapkan UUD. 2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. 3. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri dari atas anggota partai politik serta partai pemilihan umum yang dapat dipilih melalui pemilihan umum. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan-perubahan ketentuan ini terdapatnya penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Maka terdapat 3 ketentuan pada DPR yakni susunan, masa sidang DPP, dan pemilihan anggota DPR. DPR memiliki tugas dan wewenang 1. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.
2. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. 3. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. 4. Menyerap, menghimpun, dan menampung menindaklanjuti aspirasi rakyat. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif. DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat. Juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri dari atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang tugas dan wewenang DPD. 1. Mengajukan rancangan undang-undang atau RUU pada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. 2. Hubungan pusat dan daerah. 3. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. 4. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. 5. Serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di Indonesia yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja diharapkan akan semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang atau maturation demokrasi. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi memiliki sifat yang universal, yaitu diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia. Sifat khas demokrasi biasanya tergantung ideologi masing-masing negara. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila atau dalam arti lain dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahannya rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapat yang layak karena terjadi distribusi pendapat yang adil. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.